Oke, silakan. Ke kelas. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Mari kita berdoa dulu ya. belum baca marilah kita berdoa. Mari mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga pada hari ini kita diberikan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kelas 7C, apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Sepertinya hadir semua hari ini ya? Iya. Ada yang tidak hadir? Nur Afika. Sakit? Demam ya? Oke, kita doakan Nur Afika semoga cepat sembuh ya. Bisa belajar kembali bersama kita. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, sepertinya kalian ini kurang semangat ya. Bapak tes dulu fokusnya, konsentrasi. Perhatikan ya. Ada clue-nya ya. Ini ada clue-nya. Dengarkan clue-nya ya. Clue-nya adalah tepuk tangan ya. Apa clue-nya? Tepuk tangan. Oke. Kalau Bapak bilang tepuk tangan satu. Tepuk tangan satu kan? Oke, dites coba dulu. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan dua. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan dua. Tepuk satu. Alhamdulillah sudah fokus semuanya. Oke, tepuk tangan lah. Oke, silakan duduk. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak ingin tahu dulu pengetahuan kalian tentang materi yang lalu ya. Pertemuan yang terakhir kita membahas tentang apa? Zat. Oke, tentang apa? Zat. Tentang zat ya. Apa itu zat? Oke. Oke, silakan apa zat? Oke, zat adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Tepuk tangan untuk Aurel. Oke. Zat itu ada berapa jenis? Tiga. Ya, ada 3 jenis. Zat apa saja? Padat, cair, gas. Oke, zat padat, zat cair, dan zat gas. Oke. Nah, sekarang Bapak tanya nih, dalam kehidupan sehari-hari ya, apakah kalian pernah melemparkan suatu benda ya? Melempar suatu benda, entah benda apa itu, ke dalam sungai. Pernah enggak? Nah. Apa contohnya misalnya? Batu. Apa lagi? Kayu. Kayu. Terus apa lagi? Daun-daun. Tanah. Apa lagi? Botol misalnya. Apa yang terjadi biasanya? Gelam. Ada yang tenggelam. Terus apa lagi? Ada yang timbul ya. Ada yang mengapung. Apa lagi? Pernah lihat sampah berserakan di atas air? Nah. Biasanya itu mengapung dia. Kalian tahu enggak apa itu penyebabnya? Apa sebabnya mengapa sampah itu mengapung di atas air sungai? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, nanti ya, setelah praktikum, nanti kita ada praktikum, peserta didik mampu menganalisis pengaruh perbedaan massa jenis benda pada peristiwa terapung dan tenggelam dengan benar ya, dengan benar. Jadi yang kedua, tujuan pembelajaran kedua melalui kegiatan diskusi kelompok. Nanti kalian berdiskusi kelompok ya. Peserta didik mampu memecahkan masalah ya dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan perbedaan massa jenis benda dengan benar ya. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai pada hari ini ya. Dipaham ya? Oke. Nah,
kegiatan pembelajaran pada kita pada hari ini nanti kalian bekerja secara kelompok ya. Nah, secara kelompok nanti kita ada menggunakan alat ukur. Ada menggunakan alat ukur. Nah, ketika menggunakan alat ukur nanti jaga keselamatan kerja ya. Jaga keselamatan di diri ya. Karena alat ukur itu ada yang berbahan kaca. Ada di situ ada juga air ya. Dikhawatirkan nanti jatuh, pecah, dan air nanti bisa tumpah. Kerja yang tertib ya. Jaga keselamatan kerja. Oke, ya. Nah, apa saja yang akan Bapak nilai pada kegiatan hari ini? Yang pertama yang akan Bapak nilai adalah sikap ya. Penilaian sikap. Di antaranya mandiri, gotong royong atau kerjasama kelompok nanti ya. Selama melakukan praktikum, selama melakukan diskusi, dan juga bernalar kritis ya. Itulah sikap yang akan Bapak nilai. Yang kedua, yang Bapak nilai nanti adalah performan ya, unjuk kerja. Unjuk kerja ketika menggunakan alat-alat ukur ya. Apakah sudah tepat menggunakan alat ukurnya? Apakah pembacaan skalanya sudah tepat ya. Dan yang ketiga nanti yang akan Bapak nilai yaitu asesmen formatif pengetahuan ya. Menggunakan aplikasi Quizizz nanti di akhir pembelajaran. Oke ya? Paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas ya? Oke, jelas. Nah, untuk menambah semangat lagi dalam pembelajaran kita pada hari ini Bapak tampilkan ada 2 video ya. Ada 2 video. Pemirsa, Laut Mati salah satu keajaiban alam yang wajib Anda kunjungi saat berwisata ke negara Yordania. Selain Anda dapat mengapung di atas laut tanpa takut tenggelam, lumpur Laut Mati juga bermanfaat bagi kesehatan dan kecantikan kulit. Kita ikuti liputan Aan Dwi Puantoro dari Yordania. Berkunjung ke Yordania tak lengkap jika belum ke Dead Sea atau Laut Mati. Hamparan air yang tidak memiliki kehidupan di dalamnya ini terbentang di negara Yordania, Palestina, dan Israel. Kadar garam yang tinggi menyebabkan hewan laut tidak dapat hidup di dalamnya, dan siapapun yang berenang tidak akan tenggelam. Dengan ditambah dengan lumpur lebih terasa nyaman karena udara cukup panas, jadi kulit kita terasa terlindungi. Selain keunikan ini, Laut Mati terkenal juga dengan lumpurnya yang berkhasiat untuk kulit. Para pelancong yang kesini tak segan melumuri tubuhnya dengan lumpur yang diambil langsung dari Laut Mati. Ini biar kulit enak, karena dia lumpur dari Laut Mati. Kandungan darahnya tinggi, kandungan Berendam di Laut Mati dipercaya bisa membuat sehat, bahkan semua penyakit kulit akan rontok setelah beberapa lama mengapung di permukaan laut ini. Sementara lumpur hitam Laut Mati dipercaya bisa membuat kulit awet muda dan bersih dari penyakit. Tingkat keasinan air Laut Mati 10 kali lebih tinggi dari air laut pada umumnya. Inilah yang menjadikan Laut Mati salah satu keajaiban alam. Wah, seru banget. Kira-kira Anda untuk mencoba mau bermain air seperti saya atau mau dengan lumpur? Jadi aman Yordania. Ambil foto, melaporkan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita terbuktikan ini adalah batu. Ini ada batu hitam dan batu putih. Banyak bermacam-macam batu. Sekarang timbul pertanyaan. Batu ini saya lemparkan. Apa hasilnya saudara? Dia bisa tenggelam. Timbul pertanyaan, mengapa batu ini bisa tenggelam? Kenapa? Saya tidak tahu, Pak. Kenapa? Karena ini namanya batu, pakai tenggelam. Itu ya. Ada 2 video ya.
Video pertama, video kedua ya. Silakan, ada yang ingin menanggapi video tersebut? Ada yang ingin menanggapi enggak? Video pertama? Oke, silakan Indi. Mengapa di orang-orang di video ke-1 melumuri badannya dengan lumpur? Oke, mengapa orang di video ke-1 tadi katanya ada yang melumuri katanya tubuhnya dengan lumpur. Ada lagi yang ingin ditanggapi? Di sana. Mengapa batu bisa tenggelam jika dijatuhkan? Mengapa batu bisa tenggelam jika dibatukan? Di video kedua tadi itu ya. Oke, tepuk tangan dulu lah untuk Lara dan Asipa. Masih ada tanggapan yang lain? Video pertama tadi itu? Hah? Mengapa disebut laut mati? Masih ada yang lain? Di mana tadi itu terjadinya? Laut mati di mana? Ada di Yordania. Disebut laut mati. Mengapa disebut laut mati? Apa katanya tadi? Hah? Kadar garamnya tinggi. Karena makhluk hidup yang ada di dalam air itu tidak bisa hidup. Nah, dari dua video tadi itu kira-kira ada enggak yang bisa merumuskan masalahnya? Oke, video pertama. Ada yang ingin merumuskan masalah video pertama? Silakan. Ya, siapa? Pada video pertama, orang-orang dapat mengaku karena massa jenis orang tersebut lebih kecil daripada massa jenis air. Oke. Orang pertama mengapung karena massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis air, kata Asipa. Betulkah itu? Nanti kita buktikan ya. Nanti kita ada praktek. Berarti Asipa melakukan hipotesis ya. Seperti hipotesis ya. Ada lagi yang mau merumuskan masalah? Mengapa orang-orang di laut itu bisa mengambang ya, bisa terapung. Terus yang kedua tadi, mengapa batu-batu di sungai itu bisa tenggelam? Kan ditanyakan tadi oleh abang itu ya. Saudara-saudara, mengapa batu ini bisa tenggelam katanya kan? Ya, betul enggak? Nah, itu ada dua rumusan masalah yang akan kita jawab melalui praktek nanti ya, melalui praktikum. Nanti di akhir pembelajaran nanti kalian analisis ya, pecahkan masalah itu. Mengapa ya? Kita akan belajar berkelompok. Ini sudah di kelompoknya masing-masing ya? Tadi yang ini udah ya? Ada dapat kelompok. Ini 8 kelompok ya. Oke, Bapak akan bagikan LKPD, bahan bacaan. Bisa nanti Bapak lewat HP, Bapak kirimkan bahan bacaannya ya. Dan juga lembar kerja peserta didik. Nanti Bapak bagikan satu-satu ya. Oke. Oke. Ini ya, ini lagi ya. Boleh dibuka-buka, dibaca-baca. Ada langkah kegiatan di situ ya, di LKPD-nya. Di lembar kerja peserta didik. Ada langkah-langkah kegiatan, dibaca dulu supaya nanti dalam melakukan praktikum tidak bermasalah ya. Oke, bahan bacaannya Bapak kirim juga di grup kelas ya, di grup kelas. Oke, silakan untuk mengambil alat-alat prakteknya ya. Satu orang saja cukup, jangan berebut ya. Ya, dapat tuh. Berapa tuh? Oke, catat. Catat ya.
Ini udah. Dari catat. Catat. Batu dah. Ya. Ya, dah. Ya. Catat ya. Nanti dicatat dulu di buku lain, kertas lain. Nah, masukkan. Nah, 40 mili. Ukur volume batu ya. Tadi batunya mati, batunya. Nah, siapa batunya? Hati-hati. Ini udah selesai nimbangnya. Oke, kembalikan ke kembalikan. Nah, sudah selesai? Udah ya? Oke lah. Kalau udah selesai, silakan nanti yang ingin presentasi ke depan. Siapa dulu nih? Kelompok 1 dulu ya. Oke. Supaya lebih semangat, kita hapus dulu lah untuk kelompok 1 mau maju ke depan. Oke, tangan. Ya. Silakan kelompok 1 maju ke depan, presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akifah. Perkenalkan nama saya Windy. Perkenalkan nama saya Supari. Perkenalkan nama saya Abdul Ramadan. Oke. Ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tabel hasil pengukuran dan pengamatan. Balok kayu. Massa balok kayu 6 gram. Volumenya 24 cm kubik. Massa jenis 0,25. Massa jenis balok kayu lebih besar dari massa jenis kayu. Silakan. Kan hasil pengamatan dan pengukuran pada rumusan masalah yang telah kemudian buat di Ada yang ingin menanggapi kelompok lain? Tadi kelompok Asipa itu berapa? Siapa di? Massa jenis balok kayu berapa tadi itu? Oke. Sudah? Oke, silakan ditutup. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, mantap. Hebat kelompok 1. Lanjut, masih ada kelompok mana lagi yang mau maju? Kelompok berapa? Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Masifah. Perkenalkan nama saya Hana. Oke. Perkenalkan nama saya Ahmad Asmafi. Perkenalkan nama saya Aris. Oke. Lanjut. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Silakan. Balok kayu. Massa jenis 8,3. Oke. Bawah ini dengan menuliskan tanda lebih besar atau kecil atau sama dengan. Massa jenis balok kayu. Kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Ada? Tadi berapa itu massa jenis kayu? Berapa gram per sentimeter kubik? 8,3. Sehingga kata kelompok 3 tadi itu batu tenggelam. Oke, cukup ya? Oke, silakanlah ditutup. Yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Mantap ya, kelompok 3 ya.
Hebat, dah bisa maju ke depan presentasi. Yang lain ada nggak yang mau presentasi lagi? Kelompok lain ada? Oh, ingin menyampaikan laporan dalam bentuk tertulis ya? Tulis saja ya. Setelah melakukan percobaan tadi kalian ini, setelah melakukan pengamatan ya, melakukan pengamatan enggak tadi tuh? Melakukan pengamatan ya. Percobaan mengukur massa kayu, kemudian mengukur apa lagi? Mengukur massa batu, kemudian mengukur volume kayu dan mengukur volume batu. Nah, itu semua dalam rangka untuk memecahkan masalah, rumusan masalah yang kita buat di awal tadi di video ini nih, ini ya. Ini ya. Nah, itu tadi nih. Apa tadi rumusan masalahnya? Mengapa orang-orang di air laut itu bisa mengapung ya? Nah, tadi sudah dilakukan pengukuran terhadap apa tadi? Balok kayu. Balok kayu tadi mengapung enggak? Mengapung. Setelah dilakukan perhitungan massa jenisnya, ternyata apa? Massa jenis balok kayu lebih besar atau lebih kecil? Dari massa jenis air. Itulah yang menyebabkan apa? Balok kayu dapat terapung. Kalau ini gimana nih? Oke, jadi berarti massa jenis Bapak ini, orang ini nih, lebih kecil daripada massa jenis air laut ya. Oke, paham ya? Tadi kan sudah dilakukan pengukuran kan? Nah, yang kedua ini, abang ini, dia bertanya tadi tuh, mengapa batu bisa tenggelam katanya, kan? Tadi sudah diukur ya, massa jenis batu tadi tuh. Coba yang ini nih, massa jenis batunya berapa? Kelompok ini, massa jenis batu berapa? 2,8. Massa jenis air 1. Oh, pas 1 ya. Berarti massa jenis batu lebih besar dari massa jenis air ya. Kelompok ini berapa nih? Massa jenis batunya? Massa jenis batu. Ini batu nih ya. 3 ya. Oh, besar ya. 3 gram per sentimeter kubik. Massa jenis airnya 1,02 gram per sentimeter kubik. Berarti massa jenis batu lebih besar dari massa jenis air. Hal itulah yang menyebabkan batu itu tenggelam ya. Paham ya semuanya? Oke. Nah, massa jenis ini merupakan karakteristik atau sifat yang unik dari suatu benda ya, dari suatu zat ya. Nah, ya. Kita lihat ya. Nah, ini minyak nih. Minyak kalau dicampur dengan air, dia tidak akan bersatu. Biarpun kita kocok-kocok seperti ini ya, nanti pasti minyaknya berada di atas. Mengapa? Mengapa berada di atas? Karena massa jenis minyak lebih dari massa jenis air. Ini ya. Lagu balonku ya. Balonku ada 5 ya. Kita ubah ya. Oke. 1, 2, 3. Menghitung massa jenis. Yeah. Sangat mudah caranya. Massa dibagi volume, begitulah caranya. Sekali lagi, menghitung massa jenis, sangat mudah caranya. Massa dibagi volume, begitulah caranya. Oke, tepuk tangan dulu lah. Silakan duduk kembali. Jadi massa dibagi
volume. Oke. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Hari ini kita belajar tentang apa? Tentang zat. Kita mengukur apa benda? Massa kemudian volume dalam rangka untuk mencari massa jenis ya. Massa jenis itu rumusnya apa tadi tuh? Massa dibagi volume ya. Oke lah. Nah, Bapak ingin ini meminta refleksi dulu dari kalian ya. Merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Silakan ini dijawab ya. Cepat ya. Tulis pendek saja ya di sini ya. Oke, yang sudah dapat langsung silakan diisi. Merefleksikan materi ini apa yang sudah dipahami. Oke. Yang sudah boleh dikumpul ya. Nah, sudah boleh dikumpulkan. Untuk apa ini refleksi ya? Untuk memperbaiki pembelajaran kita ke depan ya, biar pembelajaran nanti biar lebih baik ya. Nah, silakan ditulis saja di situ ya. Refleksinya. Sudah disiapkan HP-nya? Kita asesmen formatif dulu untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi. Silakan, sudah ada di grup ya. Boleh dibuka ya? Boleh dibuka. Sudah ya? Sudah selesai? Sudah selesai ya? Oke, sudah selesai ya. Akan berikan umpan balik kalian ya. Umpan balik, Bapak kasih kertas ini selembar. Ditulis umpan baliknya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, membosankan? Tulis ya saja ya. Jangan terlalu panjang-panjang ya. Kemudian kalau sudah selesai langsung ditempel di papan tulis ya. Nih ada lemnya sebelah sininya nih. Tulis sebelah sini berarti ya. Nah, tempel di papan tulis. Ini udah belum ya? Nah. Aduh. Mana ada lemnya? Nah. Melekat di atas, bagian atas ya dia melekat. Oke, yang nempel ya, yang tidak bawa sini ya. Oke, umpan balik hari ini, pelajaran hari ini saya sangat senang karena bisa mengukur massa dan volume menggunakan neraca 4 lengan katanya ya. Kemudian sangat senang. Saya sangat senang, menyenangkan dan seru. Nah, ya. Saya sangat senang belajar hari ini. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan ya. Kemudian pelajaran hari ini sangat senang ya. Senang semua hari ini ya. Tidak ada yang tidak senang ya. Pembelajaran hari ini menyenangkan dan tidak membosankan. Oke lah. Jadi, terima kasih umpan baliknya pada hari ini. Refleksinya juga ini nanti Bapak baca semuanya ya. Untuk evaluasi perbaikan pembelajaran kita ke depannya ya. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Nah, pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari materi tentang perubahan wujud zat ya. Perubahan wujud zat. Silakan nanti dibaca-baca buku di rumah ya. Supaya nanti pada waktu belajar sudah ada pengetahuan awal ya. Oke ya, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.